Langit Jakarta sore itu seolah ikut meredup, mencerminkan lelah yang tak terperi di pundak Maya. Ia menekan tombol lift kantornya. Matanya terasa panas dan kering karena menatap layar komputer selama hampir 12 jam tanpa jeda. Aroma kopi instan dan kertas fotokopi yang usang sudah menjadi parfum wajib bagi seorang Maya, manajer konsultan junior yang bertanggung jawab atas seluruh tagihan hidupnya dan hidup suaminya. Maya tidak pernah menyangka bahwa pernikahan yang ia damba-dambakan, yang ia anggap sebagai pelabuhan terakhirnya setelah berjuang sendirian sebagai yatim piatu sejak kecil, ternyata adalah jebakan yang dingin. Di usia yang masih belia, ia telah kehilangan kedua orang tuanya dalam kecelakaan tragis, meninggalkan luka dan rasa takut akan kesendirian yang mendalam. Ketika Andi, dengan segala pesona dan tutur kata manisnya, datang dan berjanji akan menjadi keluarga baginya, Maya tanpa ragu menyerahkan hatinya, mencari rasa aman yang selama ini hilang. Namun, janji itu ternyata palsu. Suaminya, Andi, adalah pria yang memiliki wajah rupawan dan pesona yang mematikan, tetapi kemalasannya sebanding dengan ketampanannya. Sejak menikah 2 tahun lalu, Andi secara konsisten menyebut dirinya sebagai investor yang sedang menunggu peluang besar. Sebuah retorika kosong yang ia gunakan untuk menutupi fakta bahwa ia adalah pengangguran penuh waktu. Tugas Andi hanyalah menunggu Maya mentransfer uang bulanan yang dengan cepat ia habiskan untuk hobi mewah dan bersosialisasi di kafe-kafe elit, seolah-olah ia adalah seorang pengusaha sukses sejati. Kenapa kamu tidak berhenti saja kerja gila-gilaan, sayang? Biarkan aku yang urus semuanya. Tugasmu itu di rumah, menyiapkan makanan dan menungguku pulang. Ucap Andi suatu pagi saat Maya sedang bergegas mengenakan blus kerjanya. Kalimat itu terdengar manis, tetapi Maya tahu maksud sebenarnya. Andi ingin memastikan Maya tidak terlalu lelah sehingga Maya masih sanggup bekerja di malam hari. Tekanan Maya semakin bertambah dari Ibu Endang, mertua Maya. Ibu Endang adalah matriark keluarga Andi, seorang wanita paruh baya yang sangat angkuh dan protektif terhadap putranya. Ibu Endang yang berasal dari keluarga cukup terpandang di masa lalu, tidak pernah menyukai Maya karena status Maya sebagai yatim piatu yang dianggap tidak punya derajat dan tidak punya keluarga pendukung yang bisa meningkatkan status sosial mereka. Maya, ibu tidak mengerti. Kamu sudah bekerja keras begitu, kenapa uangmu tidak seberapa? Lihatlah perhiasan teman-teman ibu. Jangan pelit pada suamimu. Andi itu calon pengusaha besar. Dia butuh penampilan yang meyakinkan, bukan jaket lusuh hasil kerjamu itu. Kritik Ibu Endang saat mereka makan siang. Kritik itu selalu dilontarkan dengan nada yang lembut, tetapi setajam belati. Ibu Endang selalu berpihak penuh pada Andi. Setiap kali datang berkunjung, Ibu Endang hanya mengkritik masakan Maya, menuntut Maya membelikan kebutuhan baru untuk Andi, dan secara terbuka meremehkan pekerjaan Maya yang dianggapnya kurang berkelas untuk menantu keluarga terhormat. Maya merasa tercekik. Ia merasa seluruh identitas dan kerja kerasnya direndahkan. Ia menyadari ia tidak menikah dengan Andi, melainkan menikahi seluruh beban finansial keluarga Andi. Satu-satunya tempat Maya mendapat dukungan emosional adalah dari sahabat karibnya Rima. Rima adalah seorang desainer grafis lepas yang anggun dan selalu terlihat rapi, yang selama ini menjadi satu-satunya keluarga substitusi yang ia miliki. Maya sering bercerita kepada Rima tentang beban keuangannya, kebohongan Andi, dan rasa kesendiriannya. Rima selalu mendengarkan dengan sabar, memberikan nasihat, dan terkadang menemani Maya menangis. Rima adalah sandarannya. Aku tahu, Mai, kamu harus kuat. Suatu saat, Andi pasti sadar betapa berharganya kamu. Hibur Rima suatu kali saat Maya menangis di bahunya. Maya memeluk Rima erat, bersyukur ia masih punya satu orang yang tulus di dunia ini. Ia tidak tahu, di balik wajah simpati itu, ada pengkhianatan yang sedang dirajut dengan rapi. Di tengah semua beban mental dan finansial itu, Maya mulai menyadari bahwa rasa sakit di dada yang sering ia rasakan bukan lagi hanya karena emosi. Tubuhnya mulai bereaksi, sakit kepala hebat, mual, dan nyeri ulu hati sering menghampirinya. Ia sering pingsan singkat karena kelelahan, tetapi ia selalu menutupinya dari Andi dan Ibu Endang. Ia takut jika ia sakit, mereka akan semakin meninggalkannya. Uang hasil kerja keras Maya terus mengalir keluar tanpa kontrol.
tagihan bulanan semakin menumpuk, dan Maya terpaksa mengambil pinjaman bank dengan suku bunga tinggi demi memenuhi gaya hidup Andi. Sore itu, saat Maya pulang, ia melihat sebuah koper besar tergeletak di ruang tamu. Ia mengerutkan kening. "Andi, mau kemana koper ini?" tanya Maya lelah. Andi, yang sedang asyik bermain game di sofa, tanpa menoleh menjawab, "Oh, itu koper ibuku sayang. Ibu Endang bilang dia akan tinggal di sini sementara. Katanya ibu ingin mengawasi kesehatanku setelah ibu dengar kamu akhir-akhir ini sering pingsan." Hati Maya mencelos. Bukannya khawatir padanya, Ibu Endang justru datang untuk mengawasi Andi agar Andi tidak terlantar karena Maya sakit. Malam itu saat Maya coba tidur, ia merasakan sakit kepala yang luar biasa. Ia turun ke bawah untuk mengambil obat. Saat melewati ruang tamu, ia melihat Ibu Endang sedang berbisik-bisik dengan Andi. Mereka tidak menyadari keberadaan Maya. "Sudahlah Andi, biarkan saja si Maya itu. Dia sakit itu karena lemah. Kalau dia sudah tidak bisa memberimu uang, cepat cari cara lain. Rima itu kelihatannya lumayan kaya. Coba dekati dia pelan-pelan. Ibu dengar dia baru dapat proyek besar," bisik Ibu Endang nadanya penuh perhitungan. "Tapi Bu, Rima itu sahabat Maya," balas Andi terdengar sedikit ragu. "Lalu kenapa? Kamu suami yang berhak bahagia. Jangan biarkan nasib yatim piatu itu menyeretmu ke bawah," balas Ibu Endang tegas. Maya yang mendengar percakapan itu dari balik dinding tersandar lemas. Suami yang ia cintai dan ibu mertua yang ia selayani kini bersekongkol menjebaknya dengan sahabatnya sendiri. Rasa sakit fisik Maya seketika menghilang, digantikan oleh rasa marah dan pengkhianatan yang membakar jiwanya. Ia merasakan sakit yang menusuk di dada yang bukan karena kelelahan, tetapi karena hatinya hancur. Ini adalah detik awal dari kehancuran yang tak terhindarkan. Keesokan harinya, pagi buta, Maya tidak sanggup lagi berdiri. Malam setelah mendengar percakapan Andi dan Ibu Endang, ia tidak bisa tidur, membuat kondisinya memburuk drastis. Saat ia mencoba bergegas menuju kamar mandi, pandangannya menggelap dan ia ambruk di lantai dingin. Suara debuman tubuhnya yang keras membangunkan Andi. Andi, alih-alih panik, justru menggerutu karena tidurnya terganggu. "Maya, aduh pagi-pagi sudah begini, bisa telat aku nanti," keluh Andi, sebelum akhirnya menghubungi ambulans. Bukan karena khawatir, tetapi karena ia tidak ingin berurusan dengan darah atau kerepotan membawa tubuh istrinya sendiri. Maya dilarikan ke rumah sakit, diagnosis dokter sangat jelas. Ia mengalami kelelahan ekstrim yang sudah berlangsung lama, diperparah dengan pola hidup tidak sehat dan stres tinggi yang memicu komplikasi serius pada organ-organ dalamnya. Ia harus segera dirawat intensif. Di ranjang rumah sakit yang dingin dan berbau obat, kesepian Maya mencapai puncaknya. Ia terbaring sendirian, dinding putih kamar itu seolah memantulkan kembali kesendiriannya sebagai yatim piatu. Selama 3 hari pertama, Ibu Endang sama sekali tidak muncul. Bukan karena jauh, tetapi karena ia sibuk meminta Andi agar mempercepat proses perkenalan dengan Rima selagi Maya tidak ada di rumah. Andi hanya datang sebentar, membawa bunga mawar murah yang terlihat layu dan beberapa buah tangan dari supermarket yang asal-asalan. Ia duduk tidak sampai 10 menit, sibuk bermain game di ponselnya. "Aku harus pergi sayang, ada pertemuan penting soal investasi," ujar Andi, buru-buru berdiri. Ia bahkan tidak menanyakan hasil diagnosis dokter. "Andi, bisakah kamu bayar deposit rumah sakit? Kartuku sudah limit," pinta Maya lemah. Andi tampak kesal. "Oh iya, nanti aku urus. Kamu tenang saja, kamu fokus sembuh ya." Tentu saja, nanti itu tidak pernah datang. Kenyataan pahit itu menghantam Maya hari demi hari. Ibu Endang tidak menjenguk, melainkan menelpon Maya. Panggilan itu bukan untuk menanyakan kesehatan, melainkan untuk menuntut agar Maya segera keluar. "Maya, kamu tahu kan rumah sakit swasta itu mahal sekali. Uang itu seharusnya untuk kebutuhan Andi. Kenapa kamu sakitnya tidak kira-kira? Cepat minta dokter pulangkan kamu. Ini semua karena kamu lemah,"
tidak seperti ibu dulu. Ibu tidak pernah selemah ini." Kritik Ibu Endang suaranya tajam melalui telepon. Ibu Endang seolah menyalahkan Maya karena sakitnya, yang dianggap membuang-buang uang yang seharusnya menjadi modal Andi. Maya hanya bisa menangis dalam diam. Ia menyadari ia tidak hanya kehilangan suami dan mertua, tetapi juga martabatnya sebagai manusia. Ia hanya dilihat sebagai mesin uang, dan ketika mesin itu rusak, mereka ingin segera menyingkirkannya. Di tengah isolasi ini, Maya sangat merindukan Rima. Ia menghubungi Rima berharap mendapat hiburan. Rima membalas dengan pesan singkat yang penuh emoji sedih. "Oh ya ampun, Mai, aku sibuk sekali dengan proyek klien yang mendadak, tidak bisa izin. Kamu cepat sembuh ya. Aku sedih banget kamu sendirian. Salam dari Andi. Dia bilang dia sangat merindukanmu." Maya merasakan ada keanehan pada pesan Rima. Rima menyebutkan bahwa Andi merindukannya, padahal Andi sendiri baru saja pergi tanpa menunjukkan ekspresi apapun. Maya mencoba menghubungi Andi setelah itu, tetapi ponsel Andi sering kali tidak aktif atau panggilannya langsung dialihkan ke kotak suara. Rasa curiga yang sudah muncul di episode 1 kini menguat menjadi keyakinan yang menyakitkan. Pada hari kelima, perawat datang dengan wajah khawatir. Perawat itu menjelaskan bahwa asuransi Maya sudah kedaluarsa dan deposit rumah sakit belum dilunasi. "Kami sudah menghubungi Bapak Andi beberapa kali, Ibu, tapi beliau sulit dihubungi. Jika tagihan tidak dilunasi hari ini, kami mohon maaf, Ibu harus dipulangkan," ujar perawat itu dengan nada kasihan. Maya merasakan kehancuran total. Ia telah mengorbankan segalanya untuk pernikahan ini, tetapi pada saat ia paling membutuhkan, ia ditinggalkan sendirian dan dipermalukan karena tidak mampu membayar tagihan di tempat ia berjuang untuk hidup. Ia menyadari pernikahan ini adalah penjara dan ia harus segera membebaskan diri jika ia bisa bertahan. Dengan sisa kekuatannya, Maya setuju untuk dipulangkan. Ia harus menghadapi kenyataan pahit itu bahwa ia akan kembali ke rumah itu, kembali ke suami yang berbohong, dan kembali ke mertua yang menghinanya. Rasa dendam yang dingin dan menusuk mulai membakar jiwanya, menggantikan kesedihan dan kepasrahan. Ia bersumpah, jika ia bisa selamat, ia tidak akan membiarkan kebohongan ini berlanjut. Saat ia sedang berkemas, perawat itu berbisik lagi, kasihan. "Saya harap Ibu segera pulih. Tapi Bu, tadi Bapak Andi datang, tapi bukan untuk menjenguk Ibu. Beliau menjemput Nona Rima di lobi. Katanya Nona Rima sakit dan baru saja diinfus di klinik dekat sini." Maya membeku. Nona Rima yang katanya sibuk proyek klien sampai tidak bisa menjenguknya selama 5 hari, ternyata dijemput oleh suaminya sendiri di rumah sakit yang sama. Dengan kondisi tubuh yang masih sangat lemah dan kepala yang berdenyut, Maya meninggalkan rumah sakit, menahan rasa sakit fisik dan pengkhianatan yang jauh lebih parah. Ia tahu kemana ia harus pergi. Ia harus menghadapi kebenaran yang menantinya di rumah. Maya keluar dari taksi, terhuyung di depan pintu rumahnya. Kondisinya sangat buruk. Tubuhnya lemah, kepalanya terasa dihantam godam, dan ia membawa serta koper kecil berisi barang-barang pribadinya, seorang istri yang dipulangkan paksa karena suaminya tak peduli membayar tagihan. Namun, semua rasa sakit fisik itu kalah oleh amarah dan dendam yang kini membara di dadanya. Ia tidak lagi peduli pada kesehatan, ia hanya ingin menghadapi kebenaran yang telah ia duga. Ia menahan napas saat menatap pintu rumah. Di luar, terparkir mobil Andi. Di sebelahnya ia melihat sepatu flat berwarna krem yang sangat ia kenal. Sepatu milik Rima, sahabat karibnya, yang katanya sibuk dengan proyek klien dan sakit sampai harus diinfus di lobi rumah sakit. Rasa pengkhianatan itu begitu nyata, begitu menusuk. Maya yang yatim piatu, yang tidak punya siapa-siapa, telah kehilangan satu-satunya orang yang ia anggap keluarga dan suami yang ia yakini akan melindunginya dalam satu paket kebohongan yang keji. Ia membuka pintu perlahan. Suasana rumah sunyi, lampu ruang tamu dimatikan. Hanya ada cahaya remang-remang dari kamar tidur utama.
Maya berjalan perlahan menuju kamar itu. Langkahnya terasa berat, menyeret beban pengkhianatan. Saat ia mendekat, suara tawa riang yang sangat dikenalnya terdengar. Tawa itu bukan tawa prihatin, melainkan tawa bahagia yang santai dan intim, seolah tidak ada masalah di dunia. Maya terhenti di ambang pintu kamar. Dengan tangan gemetar, ia mendorong pintu itu terbuka. Di hadapannya kebenaran yang paling menyakitkan terungkap dengan gamblang. Andi dan Rima sedang berpelukan mesra di ranjang mereka. Di atas meja nakas, berserakan bungkus makanan cepat saji yang mahal dan botol wine favorit Andi yang harganya pasti setara dengan tagihan rumah sakit yang tidak ia bayar. Mereka berdua bahkan tidak menyadari kedatangan Maya, terlalu asyik dalam dunia pengkhianatan mereka sendiri. Maya menjerit, bukan jeritan keras, melainkan jeritan yang tertahan, penuh rasa sakit, kebingungan, dan keputusasaan yang melumpuhkan. Suara lemahnya itu penuh pengkhianatan. Andi dan Rima terlonjak kaget. "Maya, kamu kenapa sudah pulang?" tanya Andi, suaranya panik dan tercampur bersalah, meskipun ia segera menyembunyikannya di balik ekspresi marah karena kenyamanannya diganggu. Rima segera menarik selimut menutupi dirinya, wajahnya pucat pasi, tetapi kemudian ia berusaha bersikap tenang. "Mai, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Kami hanya apa, Rima? Hanya berpesta di atas tagihan rumah sakitku. Hanya berselingkuh dengan suamiku, satu-satunya pria yang aku punya. Kamu sahabatku, kamu satu-satunya keluargaku." Maya berteriak, suaranya parau dan serak. Maya menyergap masuk ke kamar. Ia meraih vas bunga kristal yang selalu dibanggakan Ibu Endang, matanya dipenuhi air mata dan amarah yang meluap. Ia tidak peduli dengan kondisinya yang rapuh. Ia hanya ingin melampiaskan rasa sakit yang membakar jiwanya. "Kalian pengkhianat! Aku di rumah sakit sekarat, kalian bersenang-senang di sini dengan uangku." Andi, yang selalu mengedepankan egonya dan tidak tahan disalahkan, segera berdiri. "Berhenti, kamu yang membuat drama. Kamu yang sakit-sakitan. Ibu benar, kamu lemah dan hanya merepotkan." Andi maju untuk merebut vas dari tangan Maya. Rima ikut panik mencoba memohon. "Andi, sudah, Mai, tenanglah." Dalam kekacauan dan pergulatan itu, Andi mendorong Maya dengan kasar. Refleks yang didorong oleh kemarahan dan ketakutan kebohongan mereka terbongkar. Tubuh Maya yang memang sudah lemah dan rapuh limbung ke belakang tanpa daya. Kepala Maya membentur sudut meja rias dengan suara yang mengerikan. Darah segar segera mengalir dari pelipisnya. Suara panik Andi dan Rima seketika berubah menjadi jeritan kaget dan horor. "Maya, ya Tuhan!" Maya merasakan dingin yang menusuk, rasa sakit yang sangat singkat di kepala, lalu kegelapan total. Di detik-detik terakhirnya, ia hanya bisa memikirkan betapa sia-sianya hidupnya. Ia telah mati, dibunuh oleh pengkhianatan ganda. Teriakan Maya yang lemah di kamar tidur itu segera diikuti oleh suara debuman keras yang langsung disusul oleh keheningan total. Kepala Maya yang membentur sudut meja rias mengeluarkan darah segar yang cepat merembes di lantai keramik putih. Andi dan Rima yang baru saja dalam puncak kemarahan dan gairah terlarang seketika membeku. Andi menatap tangannya yang baru saja mendorong istrinya dengan keras. Rima menutup mulutnya. Wajahnya kini bukan lagi pucat karena ketahuan, tetapi karena ketakutan murni melihat apa yang telah terjadi. "Maya!" "Ya Tuhan, Maya!" jerit Rima, suaranya pecah. Ia bergegas mendekati tubuh Maya yang tergeletak tak bergerak, mencoba menyentuh denyut nadinya. Andi berdiri kaku, napasnya tersengal-sengal. Aku tidak sengaja, Rima. Dia yang duluan membuat drama. Dia yang membuatku marah." Andi mencoba membela diri, tetapi matanya dipenuhi ketakutan atas konsekuensi hukum. Rima menoleh, matanya dipenuhi air mata dan tuduhan. "Dia tidak bernafas, Andi. Kita harus panggil ambulans. Dia mati." Andi panik. Panggilan ambulans berarti polisi, dan polisi berarti pertanyaan.
Semua kemewahan dan gaya hidup pura-pura yang selama ini ia bangun akan hancur dalam semalam. Di detik-detik genting itu, Ibu Endang tiba-tiba masuk ke kamar dipicu oleh teriakan histeris Rima. Ia melihat darah, melihat putranya yang panik, dan melihat tubuh Maya. "Apa-apaan ini? Anda apa?" teriak Ibu Endang. Saat ia menyadari situasinya, instingnya sebagai ibu yang ingin melindungi anaknya mengalahkan moralitas. "Jangan panggil siapa-siapa. Kita harus memikirkan reputasi Andi. Jangan biarkan orang tahu, terutama tentang selingkuhan ini." Di tengah keributan dan kepanikan para pengkhianat itu, Maya merasakan dingin yang menusuk, bukan dingin dari lantai, tetapi dinginnya perpisahan dari kehidupan. Rasa sakit fisik di kepalanya mereda dengan cepat, digantikan oleh kekosongan yang hampa. Di detik-detik terakhirnya, ia hanya bisa memikirkan betapa sia-sianya hidupnya. Ia adalah yatim piatu yang mencari keluarga, tetapi ia hanya menemukan pemanfaatan dan kematian di tangan orang yang paling ia cintai dan satu-satunya orang yang ia percaya sebagai saudara. Ia meninggal tanpa ada yang benar-benar mencintainya. Kegelapan total menyelimutinya, seolah seluruh alam semesta telah menutup buku kehidupannya yang menyedihkan itu. Detik berikutnya, Maya terbangun dengan napas tersengal-sengal, terkejut melihat langit-langit kamarnya yang sangat ia kenal. Ia meraba kepalanya, tidak ada luka, tidak ada darah. Ia masih mengenakan piyama yang ia kenakan malam sebelum ia pingsan di kantor. Ia duduk, jantungnya berdetak kencang, memompa darah dengan liar, tetapi ia merasakan kekuatan fisik yang sudah lama hilang. Ia melihat ke samping. Andi masih pulas tidur di sampingnya dengan dengguran khasnya. Ia bergegas turun dari ranjang, berlari ke cermin. Ia melihat wajahnya yang masih terlihat lelah dari kerja keras, tetapi tidak ada tanda-tanda penyakit parah yang merenggut nyawanya. Ia meraih ponsel di nakas, tangannya gemetar. Ia melihat tanggal. Hari ini adalah tepat 1 tahun sebelum ia meninggal. 1 tahun? Aku kembali ke 1 tahun yang lalu, bisik Maya, suaranya tercekat. Air mata panas mengalir deras di pipinya. Itu adalah keajaiban yang tidak terbayangkan. Ia mendapatkan kesempatan kedua. Maya menyelinap keluar kamar. Ia duduk di ruang tamu yang masih gelap, mencoba memproses realitas aneh ini. Tubuhnya kembali ke masa lalu, tetapi mengingatnya membawa beban traumatis dari masa depan. Ia mengingat rasa sakit di rumah sakit, hinaan Ibu Endang, dan dorongan maut dari Andi. Ia mengingat Rima, sahabatnya, yang menyaksikan kematiannya dan mencoba menutupi kejahatan itu. Ia menyadari, kesempatan kedua ini adalah anugerah termahal. Ia tidak akan menyia-nyiakannya untuk memperbaiki pernikahan busuk itu. Kemarahan dan dendam yang dingin jauh lebih kuat dari amarah sesaat yang membuatnya merebut vas bunga dulu, kini membakar jiwanya. Ia adalah wanita yang mati di tangan pengkhianatan ganda, dan kini ia hidup kembali dengan peta detail kehancuran mereka. Maya berjanji pada dirinya sendiri, ia tidak akan mati di tangan mereka lagi. Ia akan menggunakan 1 tahun ini untuk membalas dendam dengan cara yang paling sempurna dan dingin, memastikan para pengkhianat itu membayar dengan harga yang setimpal, bukan dengan kematian, tetapi dengan kehancuran finansial dan psikologis, terjebak dalam neraka yang mereka ciptakan sendiri. Targetnya jelas, Andi, Rima, dan Ibu Endang. Mereka semua harus membayar atas rasa sakit yang mereka timbulkan pada seorang yatim piatu yang hanya mencari keluarga. Pagi itu, Maya bangun dengan perasaan yang campur aduk antara ketakutan sisa trauma dan tekad yang membara. Ia melihat Andi masih pulas tidur di sampingnya dengan wajah polos seolah tak pernah ada niat jahat. Pemandangan itu tidak lagi memicu cinta, tetapi rasa jijik dan rencana dingin. Ia harus bertindak cepat. Waktunya terbatas, hanya 1 tahun sebelum takdir kematiannya kembali menjemput. Langkah pertama Maya adalah memutus sumber daya. Ia harus memastikan Andi tidak bisa lagi menguras hartanya yang merupakan hasil kerja kerasnya. Secara diam-diam, Maya membuat rekening bank rahasia di bank yang berbeda, mengalihkan hampir semua saldo tabungannya ke rekening baru tersebut.
Ia juga memulai proses pengalihan aset properti, rumah, mobil, dan beberapa investasi kecil ke dokumen hukum yang hanya bisa diakses dan divalidasi oleh dirinya sendiri, memanfaatkan pengetahuannya sebagai konsultan. Ia melakukannya secara bertahap agar tidak ada kecurigaan dari Andi atau Ibu Endang. Sementara itu, Maya harus mempertahankan peran Maya yang lama, istri yang patuh dan lelah untuk menenangkan Andi dan Ibu Endang. "Aku harus mulai lebih disiplin soal keuangan, Andi," kata Maya suatu malam. "Perusahaan sedang ketat. Aku akan memberimu uang bulanan yang tetap, tapi maaf, tidak bisa lagi top up mendadak." Andi yang terbiasa dengan suplai uang tak terbatas jelas mengeluh. "Kenapa tiba-tiba begini? Jangan pelit, sayang. Peluang investasiku butuh modal." "Bukan pelit, sayang. Ini demi masa depan kita," jawab Maya, memberinya senyum palsu. Keluhan Andi adalah musik bagi Maya, karena ini adalah langkah awal untuk memicu Andi mencari sumber uang lain, yaitu Rima. Langkah kedua adalah memanipulasi Ibu Endang. Ibu Endang adalah kunci untuk membuka jalan bagi Rima. Maya tahu Ibu Endang meremehkannya karena statusnya. Maya memutuskan untuk sengaja membuat kesalahan kecil yang akan memperburuk citranya di mata mertuanya sambil secara bersamaan meninggikan Rima. Saat Ibu Endang datang berkunjung, Maya sengaja membuat kesalahan dalam memasak makanan kesukaan Andi, seperti membuat gulai ikan yang terlalu pedas atau terlalu asin, hal yang biasanya ia kuasai. "Maya, astaga, kenapa masakanmu jadi begini? Kamu ini tidak becus mengurus rumah tangga. Coba lihat Rima, dia itu koki yang andal, masakannya pasti selalu sempurna." Kritik Ibu Endang, suaranya penuh penghinaan. Maya hanya menunduk. "Maaf, Bu, saya terlalu lelah. Rima memang hebat. Dia wanita yang jauh lebih baik daripada saya." Maya terus-menerus memuji Rima di depan Ibu Endang, menyoroti kualitas Rima yang Ibu Endang sukai. Keanggunan, status sosial yang terlihat lebih mapan, dan keahliannya di dapur. "Rima itu berkelas, Bu. Dia lebih cocok mendampingi Andi yang memang calon pengusaha besar," puji Maya. Ibu Endang yang angkuh dan sudah meremehkan Maya dengan cepat terhipnotis oleh manipulasi halus Maya. Ia mulai secara terang-terangan mendorong Andi untuk mendekati Rima. "Andi, kamu harus melihat Rima. Dia itu menantu yang Ibu idamkan. Dia bisa memberimu koneksi yang lebih baik daripada Maya yang cuma kerja kantoran. Coba dekati dia perlahan. Ibu akan bantu," bisik Ibu Endang, matanya berbinar licik. Andi yang sudah terdesak finansial kini melihat Rima bukan hanya sebagai wanita lain, tetapi sebagai solusi dan jalur keluar dari pernikahan dengan Maya yang kini pelit dan sakit-sakitan. Ibu Endang telah menjadi pion dalam permainan catur Maya. Ibu Endang sendiri yang kini merestui pengkhianatan itu. Di sisi lain, Maya mulai mengatur agar Rima dan Andi menghabiskan waktu berdua. Ia sering berpura-pura lembur di kantor, padahal ia sedang mengurus asetnya, atau mendadak sakit kepala meninggalkan Andi di rumah. "Rima, tolong temani Andi di rumah ya. Aku khawatir dia bosan sendirian. Aku harus lembur," pinta Maya tulus, sebuah kepura-puraan yang sempurna. Meskipun harus menahan rasa mual dan sakit setiap kali melihat interaksi mereka, Maya tahu ia harus bertahan. Rasa sakitnya adalah harga yang harus dibayar untuk kebebasan dan balas dendam yang menantinya di garis akhir. Rencana ini berjalan mulus. Andi, Rima, dan Ibu Endang semuanya bergerak sesuai dengan skenario yang Maya ciptakan. Ketidakpuasan finansial Andi mencapai puncaknya. Maya telah memotong suplai uangnya hingga ke batas minimum yang hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari yang sangat mendasar. Andi, yang terbiasa hidup mewah, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Kartu kreditnya sering ditolak, dan dia tidak lagi bisa nongkrong di kafe-kafe elit.
Panik, Andi mencoba mengakses rekening tabungan lama yang ia yakini masih menyimpan dana darurat. Ia terkejut, rekening itu kosong. Semua aset bergerak telah dipindah tangankan Maya ke rekening rahasianya dengan alasan diversifikasi investasi yang dulu ia paksa Andi setujui. Andi kini benar-benar terdesak. "Maya, kenapa kamu jadi perhitungan sekali? Aku ini suamimu, uangmu itu uang kita," gerutu Andi suatu malam. "Aku hanya mencoba bijak, sayang. Krisis global sedang terjadi. Kita harus hemat," jawab Maya, matanya tetap terpaku pada laptop, di mana sebenarnya ia sedang menyelesaikan dokumen akhir pengalihan kepemilikan rumah atas namanya sendiri dengan alasan perlindungan aset dari resiko bisnis. Melihat Andi terdesak, Rima, yang kini sering mendukung Andi di rumah dengan alasan persahabatan, terlihat semakin menarik di mata Andi. Rima selalu tampil rapi, menjanjikan koneksi, dan yang terpenting, ia tidak pernah mengeluh soal uang, bahkan sering menawarkan bantuan kecil yang segera ditolak Maya. Lagi-lagi, ini bagian dari rencana Maya untuk membuat Rima terlihat superior di mata Andi. Ibu Endang pun semakin intensif menjalankan perannya sebagai mak comblang. Ia mulai menelpon Rima setiap hari, mengundang Rima makan siang, dan selalu membandingkan Rima dengan Maya di hadapan Andi. "Rima itu jauh lebih pintar, Andi. Dia mengerti bagaimana membangun citra. Lihat Maya, akhir-akhir ini dia terlihat kusam dan stres. Dia tidak lagi menjaga image suaminya," kritik Ibu Endang saat mereka bertiga sedang minum teh di ruang tamu. Maya yang mendengar ini semua hanya menunduk dengan ekspresi lelah dan sedih, seolah ia menerima setiap kritikan itu dengan pasrah. Pura-pura pasrah itu membuat Ibu Endang semakin berani melancarkan aksinya. "Rima, kamu harus sering-sering menemani Andi. Dia butuh dukungan. Maya sedang sakit. Biarkan dia istirahat. Kamu yang bantu Andi mencari peluang," ujar Ibu Endang memberikan restu yang sangat terang-terangan kepada Rima untuk merebut putranya. Di bawah restu Ibu Endang dan desakan finansial Andi, hubungan terlarang itu meledak dengan cepat. Maya tahu ia harus segera mengumpulkan bukti yang tidak terbantahkan untuk gugatan cerai. Ini adalah langkah paling menyakitkan, karena ia harus menyaksikan pengkhianatan yang sama terjadi lagi. Meskipun kali ini, ia yang mengatur panggungnya. Maya sengaja membuat jadwal perjalanan dinas palsu keluar kota selama 2 hari. Ia mengatakan kepada Andi dan Rima bahwa ia harus pergi mendadak. Namun sebelum pergi, Maya melakukan persiapan yang sangat teliti. Ia menyembunyikan kamera kecil beresolusi tinggi di sudut kamar tidur mereka dan menyalakan fitur pelacak lokasi di ponsel Andi yang ia sembunyikan di mobil. Selain itu, ia menggunakan salah satu kartu kredit lama Andi yang sudah hampir ia tutup untuk memesan kamar hotel mewah di pusat kota, memastikan bukti fisik dan jejak digital terkumpul sempurna. Malam harinya, di kamar hotelnya sendiri yang sederhana, Maya tidak bisa tidur. Ia membuka laptopnya dan menghubungkannya dengan feed kamera tersembunyi. Pemandangan yang ia lihat menghancurkan hatinya, meskipun ia sudah mempersiapkan diri. Ia melihat Andi dan Rima diranjangnya dengan intim. Rima tertawa, terlihat bahagia dan merasa menang. "Andi, kenapa kamu merasa tidak akan curiga?" mengatakan Maya mengetahui perselingkuhanmu. "Ia tidak akan curiga. Kamu ingin menjalankan hubungan ini secara terbuka. Ibu yang bilang dia harus fokus kerja dan biarkan kamu mengurusiku. Ibu sangat menyukaimu, Rima. Kamu jauh lebih berkelas daripada Maya. Aku tidak sabar menikahimu setelah aku menceraikannya." Kata-kata itu membenarkan semua ketakutan dan rencananya. Melihat adegan itu untuk kedua kalinya, meskipun dalam kendalinya, tetap terasa seperti ribuan jarum menusuk jiwanya. Namun kali ini, air mata Maya cepat mengering. Rasa sakit itu berubah menjadi kekuatan. Maya mematikan rekaman itu, ia telah mendapatkan senjata yang ia butuhkan. Bukti visual perselingkuhan, pengakuan lisan Andi tentang motifnya, dan yang terpenting, bukti bahwa Ibu Endang adalah dalang pendorongnya. Keesokan harinya, Maya menyelesaikan semua proses pengamanan aset. Ia kini tidak lagi terikat pada rumah itu, pada Andi, atau pada rasa takutnya. Ia telah memutus tali keuangannya, ia kembali ke rumah pura-pura kelelahan dan mengumumkan kepada Andi bahwa ia akan mengajukan cuti panjang dari pekerjaannya. "Aku harus istirahat total, Andi. Aku benar-benar lelah," ujar Maya berakting sangat meyakinkan. Ini adalah langkah pamungkasnya sebelum gugatan cerai. Memastikan Andi dan Ibu Endang lengah, yakin bahwa Maya telah menyerah dan akan menjadi istri yang pasrah hingga diceraikan. Andi dan Ibu Endang tampak senang. Mereka mengira Maya menyerah kalah dan akan segera diceraikan oleh Andi. Mereka tidak tahu, Maya sudah mengambil semua yang berharga dan kini ganti Maya yang memegang kendali penuh atas nasib mereka.
Setelah berhasil mengamankan semua aset dan mendapatkan bukti perselingkuhan yang tak terbantahkan, Maya mengambil cuti. Ia tidak memberitahu Andi atau Ibu Endang apa alasannya. Ketenangan yang ia tampilkan adalah topeng sempurna untuk menutupi kesibukannya mengurus gugatan cerai. Maya tidak menunggu Andi yang pengangguran itu untuk menceraikannya. Ia yang akan memutus rantai takdir ini dengan tangannya sendiri. Maya pergi ke kantor pengacara yang paling kompeten. Dengan bukti rekaman visual, jejak transaksi kartu kredit untuk hotel, dan kesaksian dari beberapa orang yang melihat kedekatan Andi dan Rima, kasus Maya tergolong kuat. Ia mengajukan gugatan cerai dengan alasan perzinahan dan segera menyertakan dokumen pengalihan aset yang ia siapkan sejak hari pertama ia kembali. Ia memastikan bahwa tuntutan harta Gunugini tidak diperlukan karena ia sudah mengamankan semuanya sebagai harta pribadi Maya sebelum perselingkuhan terjadi. Beberapa hari kemudian, saat Andi sedang asyik bermain game di sofa, tepat seperti kebiasaannya sehari-hari, seorang kurir datang membawa surat resmi dari pengadilan. Andi membuka surat itu dengan malas, mengira itu tagihan. Wajahnya seketika pucat pasi, berubah dari santai menjadi penuh kemarahan. Itu adalah surat gugatan cerai dari Maya. "Maya, apa-apaan ini? Kamu menggugatku?" teriak Andi melempar surat itu ke lantai. Ibu Endang yang sedang menonton TV segera menghampiri. Ia mengambil surat itu dan membacanya cepat. "Perzinahan? Tuntutan harta Gunugini? Maya, kamu tidak punya hak. Kamu yatim piatu. Kamu tidak membawa apa-apa ke pernikahan ini." Ibu Endang murka, merasa harga dirinya diinjak-injak oleh menantu yang ia anggap lemah. Maya muncul dari dapur. Wajahnya tenang, tanpa sedikit pun emosi atau ketakutan yang biasa ia tunjukkan. Ia berdiri di hadapan mereka, tidak lagi menunduk. "Aku sudah menggugat cerai, Andi. Gugatan ini kuat karena aku punya bukti rekaman perselingkuhanmu dengan Rima, lengkap dengan pengakuanmu tentang motifmu yang hanya ingin menikahi wanita berduit," ujar Maya dengan nada datar, setiap kata menusuk Andi tanpa ampun. Andi mulai panik, bukan karena kehilangan Maya, tetapi karena ia takut kehilangan uang. "Kamu tidak bisa mengambil hartaku. Semua aset itu kita beli dari uangku." Disinilah klimaks pengungkapan aset terjadi. Maya tersenyum kecil, senyum yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Senyum penuh kemenangan. "Uangmu? Semua uang yang dipakai untuk membeli aset selama 2 tahun terakhir adalah gajiku. Dan semua aset itu, termasuk rumah ini, mobil dan rekening investasi, sudah sah atas namaku. Aku sudah mengurus pengalihan kepemilikannya sejak 6 bulan lalu, sebagai upaya pengamanan harta pribadi dari risiko kebangkrutan yang mungkin ditimbulkan oleh investasimu yang tidak pernah ada." Jelas Maya menggunakan istilah-istilah konsultasi yang biasa ia gunakan di kantor. Ibu Endang dan Andi sama-sama terdiam, tidak percaya. Andi, sang pengangguran ini, kini menyadari ia baru saja menceraikan istrinya yang adalah ATM tunggalnya, dan ia tidak mendapatkan sepeser pun dari perpisahan ini. Kamu merencanakan ini semua?" tanya Andi, suaranya bergetar antara amarah dan ketakutan finansial. "Aku tidak merencanakan pernikahan ini, Andi, tapi aku merencanakan kebebasanku. Aku tidak akan mati di tangan kalian lagi. Aku memilih untuk hidup." Ibu Endang kembali murka, tetapi kali ini kepanikan menyelimuti amarahnya. "Dasar ular, yatim piatu tidak tahu diri. Kamu memanfaatkan kebaikan putraku. Kamu tidak akan bisa lepas. Ibu akan tuntut kamu. Ibu akan pastikan kamu hancur." "Tuntut saja, Bu. Pengacaraku akan senang hati menghadapi tuntutan ibu yang didasarkan pada keinginan mempertahankan putra ibu yang pengangguran dan berselingkuh," balas Maya dengan dingin. Sore itu, Maya mulai berkemas. Ia hanya membawa barang-barang pribadinya yang benar-benar ia butuhkan dan berharga secara sentimental. Ia meninggalkan semua perabotan mewah, mobil mahal, dan bahkan perhiasan yang Ibu Endang berikan, yang ia tahu tidak bernilai, di rumah itu. Saat ia berjalan keluar rumah, ia berhenti sejenak di ambang pintu. Ia menatap Andi dan Ibu Endang yang masih syok, saling menyalahkan dan mencoba menelpon pengacara. "Kalian berdua silahkan saling mencintai dan menikahlah. Kalian berdua pantas mendapatkan satu sama lain. Nikmatilah hidup ini, karena kalian baru saja menceraikan kebahagiaan dan kenyamanan kalian yang sesungguhnya," bisik Maya. Maya melangkah keluar dari rumah itu menghirup udara kebebasan yang terasa lebih manis dari apapun. Ia tidak hanya berhasil lolos dari kematian fisik, tetapi juga berhasil mengamankan dirinya secara finansial dan mental. Ia tidak lagi melihat ke belakang. Misi pertama berhasil, memutus takdir kematian. Misi selanjutnya, memastikan para pengkhianat itu membayar dengan takdir yang ia rancang.
Setelah Maya melangkah keluar dari rumah itu, yang tersisa hanyalah kekacauan dan kepanikan. Andi dan Ibu Endang menghabiskan sisa malam itu dengan menelpon pengacara mereka, mencoba mencari celah hukum dalam dokumen pengalihan aset yang disiapkan Maya. Namun, setiap panggilan yang mereka lakukan hanya berakhir dengan kekalahan yang memalukan. Pengacara Andi menjelaskan bahwa persiapan Maya sangat teliti, memanfaatkan semua celah hukum yang sah. Karena semua aset dibeli dengan uang hasil kerja keras Maya dan diurus atas nama tunggalnya sebelum gugatan cerai, dan tanpa paksaan yang terbukti, Andi benar-benar tidak memiliki hak apa-apa. Ia hanya berhak atas beberapa perabotan lama dan utang-utang yang ia timbun sendiri. Andi, sang pengangguran yang baru saja sadar, kini menjadi pria tanpa uang dan tanpa rumah. Ia mengamuk. Ia menyalahkan Maya atas kekejaman ini, melupakan fakta bahwa ia sendirilah yang mencoba membiarkan Maya mati sendirian di rumah sakit. "Ibu, bagaimana ini? Kita tidak punya apa-apa. Dia mengambil semuanya. Aku tidak bisa hidup seperti ini," teriak Andi pada Ibu Endang. Ibu Endang yang harga dirinya hancur berantakan di depan pengacara dan kini harus menerima kenyataan bahwa putranya adalah pria miskin tanpa aset, merasa terhina. Ia tidak lagi memikirkan uang, melainkan martabat sosial. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan martabatnya di hadapan teman-teman arisannya adalah dengan menunjukkan bahwa Andi diceraikan bukan karena dia miskin, tetapi karena dia memilih wanita yang lebih baik. Dan wanita itu adalah Rima. "Tenang Andi, kita masih punya Rima. Rima itu berkelas. Ibu yakin dia punya uang lebih banyak daripada si yatim piatu itu," seru Ibu Endang mencoba menenangkan dirinya sendiri. Namun, Rima mulai menunjukkan tanda-tanda keraguan. Setelah mendengar Maya menggugat cerai atas dasar perzinahan dan melihat betapa paniknya Andi soal aset, Rima mulai mencium bau busuk. Ia menemui Andi, menuntut penjelasan. "Andi, katakan padaku, apa benar Maya mengambil semua aset? Kenapa kamu tidak punya apa-apa?" tanya Rima, suaranya dipenuhi ketidakpercayaan. Andi yang pandai berbohong memutar-balikan fakta. "Maya itu psikopat, Rima. Dia sengaja memiskinkan aku karena dia cemburu kamu datang. Tapi tenang sayang, kita punya cinta dan kamu kan punya aset. Kita bisa mulai lagi. Kita segera menikah agar aku bisa membuktikan pada semua orang bahwa kamu lebih baik dari Maya." Rima masih ragu. Tetapi ego Rima yang telah dipupuk oleh pujian Ibu Endang kini menjadi senjata Maya. Rima merasa jika ia mundur sekarang ia mengakui dirinya lebih rendah dari Maya. Ia harus membuktikan bahwa ia adalah menantu pilihan yang sesungguhnya. Di sisi lain, Maya yang kini tinggal di apartemen barunya yang aman, mulai menjalankan manuver terakhirnya pada Rima. Ia menghubungi Rima. "Rima, selamat. Aku sudah tahu kalian akan menikah. Aku tidak akan mengganggu. Aku minta maaf atas semua keributan ini," kata Maya dengan suara yang tenang dan penuh penyesalan palsu. Rima merasa menang dan lega. "Terima kasih, Mai. Aku harap kamu mengerti. Kamu pantas mendapatkan kedamaian." "Aku mengerti. Aku hanya ingin kamu berhati-hati, Rima. Andi, dia sangat bergantung pada pasangannya," bisik Maya. Kalimat ini dimaksudkan untuk memicu Rima, membuatnya berpikir bahwa hanya Rima yang bisa mengurus Andi, menjebak Rima ke dalam peran penyedia yang selama ini diemban Maya. Tekanan terbesar datang dari Ibu Endang. Ia tidak mau ada penundaan. Ia memaksa Andi dan Rima untuk segera menetapkan tanggal pernikahan. "Kalian harus segera menikah. Minggu depan, Ibu sudah menyebar undangan ke semua teman Ibu. Kita harus tunjukkan bahwa Maya itu yang bermasalah, bukan kita," perintah Ibu Endang, suaranya histeris karena ketakutan kehilangan martabat. Andi dan Rima yang terperangkap dalam ego masing-masing dan didesak oleh kepanikan Ibu Endang, akhirnya setuju. Mereka menetapkan tanggal pernikahan yang sangat cepat, hanya beberapa minggu setelah perceraian Andi dan Maya disahkan. Maya, yang kini menerima kabar ini dari pengacaranya, tersenyum dingin. Rencana balas dendamnya berjalan sempurna, lebih cepat dari yang ia perkirakan.
Andi dan Rima kini terikat selamanya. Mereka akan memulai pernikahan mereka bukan dengan cinta, melainkan dengan kebohongan. Tanpa uang sepeser pun, dan di bawah pengawasan Ibu Endang yang menuntut kesempurnaan dan kini hidup numpang. Maya telah menciptakan neraka yang sempurna untuk mereka bertiga. Ia telah memastikan mereka jatuh ke dalam takdir yang seharusnya ia hindari. Hari pernikahan Andi dan Rima tiba. Acara resepsi digelar dengan megah di sebuah ballroom hotel bintang 5. Sebuah pemandangan yang ironis mengingat keadaan finansial Andi yang sebenarnya telah hancur. Pesta ini jelas dibiayai oleh pinjaman dan tekanan Ibu Endang, yang putus asa ingin membuktikan kepada kolega arisannya bahwa putranya memilih menantu yang lebih berkelas, Rima. Ibu Endang mengenakan kebaya paling mewah yang ia miliki, mondar-mandir di antara tamu, berkuar-kuar tentang betapa berkelasnya Rima dan bagaimana pernikahan ini adalah penyelamatan bagi Andi dari hubungan yang tidak sepadan sebelumnya. Keangkuhan Ibu Endang berada di puncaknya. Maya telah menerima undangan. Ia memutuskan untuk datang. Bukan untuk mengamuk atau merusak acara, tetapi untuk memberikan pukulan terakhir yang dingin dan mematikan. Maya tiba di lobi, mengenakan gaun sederhana namun elegan, dengan senyum tipis di wajahnya yang kini terlihat jauh lebih segar, tenang dan bersinar. Sebuah kontras tajam dengan Maya yang dulu kusam karena kelelahan. Ia tidak lagi menjadi istri yang tertekan. Ia adalah seorang wanita bebas yang memegang kendali penuh atas hidupnya. Saat Maya memasuki ballroom, terjadi keheningan sejenak. Ibu Endang melihatnya dan wajahnya memerah. Tetapi ia segera menahan diri, yakin bahwa Maya datang sebagai pengakuan kekalahan. Andi, yang berdiri di pelaminan di samping Rima, tampak kaget dan gugup. Tetapi ia segera membusungkan dada, merasa menang. Maya berjalan dengan tenang menuju pelaminan. Ia menyalami Ibu Endang dan mengucapkan selamat dengan suara yang lembut, membuat Ibu Endang semakin bangga. Ia lalu maju ke hadapan Andi dan Rima. "Selamat atas pernikahan kalian," ucap Maya tulus. Tulus karena ia telah memberikan mereka takdir yang pantas mereka dapatkan. Kemudian, Maya mengeluarkan 2 amplop kecil dari tas tangannya. "Saya datang bukan dengan tangan kosong. Saya membawa hadiah perpisahan sekaligus hadiah pernikahan," kata Maya. Pukulan pertama. Kepada Andi, klimaks finansial. Maya memberikan amplop pertama kepada Andi. Andi membukanya dengan senyum sinis, mengira itu cek berisi uang tunai. Namun, senyumnya seketika hilang. Isi amplop itu adalah tumpukan dokumen legal yang telah Maya siapkan. Yang intinya adalah surat penolakan warisan dan dokumen utang. Isi dokumen itu adalah salinan penolakan Andi atas warisan kecil dari paman jauh yang baru meninggal. Warisan yang sebetulnya bisa ia gunakan untuk memulai hidup baru. Di sisi lain ada juga salinan transfer semua utang pinjaman bank yang digunakan Andi untuk biaya hidupnya selama 1 tahun terakhir, yang kini menjadi tanggung jawab penuh Andi sebagai debitur utama. Pesan tersembunyi, Maya berbisik dingin. "Aku dulu pernah jatuh sakit karena menanggung semua ini. Kini, kamu yang harus menanggungnya sendiri, Andi. Utang-utang itu sudah menjadi tanggunganmu sepenuhnya. Semoga pernikahan ini bisa membantumu melunasinya." Reaksi Andi. Wajah Andi menjadi pucat pasi. Ia menyadari ia menikahi Rima tanpa membawa harta, tetapi membawa utang besar. Ia gemetar, mencoba menyembunyikan dokumen itu dari pandangan Rima dan Ibu Endang. Pukulan kedua. Kepada Rima, klimaks psikologis. Maya beralih ke Rima memberikan amplop kedua. Rima menerimanya dengan bangga, yakin itu adalah hadiah yang mewah. Isi dokumen. Amplop itu berisi bukti audio dan cetakan transkrip percakapan pribadi antara Andi dan Ibu Endang yang Maya dapatkan saat mengumpulkan bukti perselingkuhan. Percakapan itu termasuk kutipan dari episode 6. "Rima itu berkelas, ibu yakin dia punya uang lebih banyak daripada si yatim piatu itu." Dan pengakuan Andi,
Aku tidak sabar menikahinya setelah aku menceraikannya, agar dia bisa membiayaiku. Pesan tersembunyi. Maya berbisik lembut, tetapi kata-katanya setajam pisau. Selamat Rima, kamu mendapatkan suami yang kamu inginkan. Tapi kamu tidak mendapatkan cintanya. Kamu mendapatkan pengangguran yang menginginkan image dan uangmu. Aku harap kamu kuat, karena dia akan mengurasmu sampai kamu jatuh sakit seperti aku dulu. Reaksi Rima. Rima yang baru saja membaca transkrip itu seketika menjatuhkan amplop itu. Matanya membesar, dipenuhi rasa terkejut dan pengkhianatan yang baru ia rasakan. Ia menyadari ia tidak menang. Ia hanya menggantikan peran Maya sebagai ATM sekaligus korban. Ia didorong oleh egonya sendiri ke dalam jurang yang sama. Pukulan terakhir. Kehancuran martabak Ibu Endang. Ibu Endang yang menyaksikan kehebohan di pelaminan maju dengan marah. Apa yang kamu lakukan, Maya? Dasar ular, kamu datang untuk menghancurkan kebahagiaan putraku. Teriak Ibu Endang tidak peduli dengan tamu yang mulai berbisik. Maya menatap Ibu Endang tidak dengan amarah, tetapi dengan belas kasihan dingin. Ibu Endang, saya datang untuk menunjukkan kebenaran. Ibu memilih Rima karena ibu pikir dia adalah yang terbaik dan membawa kelas. Tapi, ibu baru saja menukar menantu yang jujur dan pekerja keras dengan menantu yang pengkhianat dan putra yang pengangguran tanpa harta sepeser pun, tetapi membawa utang besar. Kini, ibu harus membiayai mereka berdua, karena semua aset sudah sah menjadi milik saya. Kalian kini terikat selamanya. Mereka akan saling menyalahkan dan utang akan menjadi warisan pernikahan mereka. Ibu Endang yang angkuh kini roboh. Semua tatapan tamu terarah padanya. Martabat sosialnya, satu-satunya hal yang ia junjung tinggi, hancur lebur oleh kebenaran finansial dan pengkhianatan yang ia sendiri restui. Pesta pernikahan mewah itu seketika berubah menjadi aib dan kehancuran total. Maya meninggalkan ballroom itu, meninggalkan keributan. Balas dendamnya telah sempurna. Ia tidak hanya lolos dari kematian, tetapi ia juga memastikan para pengkhianat itu membayar dengan takdir yang Maya rancang sendiri. Kekacauan yang terjadi di pesta pernikahan Andi dan Rima menjadi bahan gosip terpanas di kalangan sosial Ibu Endang selama berminggu-minggu. Pesta yang seharusnya menjadi penegasan martabat itu justru berubah menjadi aib publik. Ibu Endang, yang selama ini hidup dari sanjungan dan pengakuan sosial, kini sepenuhnya dihindari oleh teman-temannya. Ia tidak lagi dipandang sebagai matriark yang agung, melainkan sebagai ibu yang gagal, yang putranya diceraikan karena perselingkuhan dan kini hidup dalam utang besar. Ibu Endang kehilangan satu-satunya hal yang ia junjung tinggi, status sosial. Sementara itu, pernikahan Andi dan Rima segera menjadi neraka yang telah diprediksi Maya. Rima yang sebelumnya sombong menyadari bahwa ia telah menikahi seorang pengangguran yang tidak memiliki apa-apa selain tumpukan utang yang ditinggalkan Maya. Malam pertama mereka di rumah yang sekarang terasa kosong, karena sebagian besar perabotan adalah milik Maya yang telah ia ambil, dihabiskan dengan pertengkaran sengit, bukan malam bulan madu yang mereka impikan. "Kamu bilang kamu kaya, Rima. Kenapa kamu tidak mau membayar utang-utangku?" teriak Andi. Sifat malasnya semakin menjadi-jadi karena frustasi finansial. "Aku tidak sekaya yang kamu bayangkan. Semua uangku habis untuk biaya pernikahan ini. Aku menikahimu karena Ibu Endang meyakinkanku bahwa kamu adalah pengusaha kaya. Kamu menipuku," balas Rima. Air mata penyesalan mengalir deras, menyadari betapa bodohnya ia membuang persahabatan tulus demi kebohongan dan ambisi yang salah. Mereka harus hidup menumpang di rumah Ibu Endang yang kini dipaksa untuk kembali bekerja serabutan di usianya yang sudah senja demi menutupi utang-utang kecil dan biaya hidup sehari-hari putranya yang masih enggan mencari pekerjaan. Beban finansial ini, yang seharusnya ditanggung Maya, kini berpindah sepenuhnya kepada 3 orang yang telah merencanakannya. Balas dendam Maya telah sempurna. Ia memberikan mereka apa yang paling mereka inginkan, satu sama lain, dan menjebak mereka dalam kemiskinan yang dipenuhi saling menyalahkan. Epilog, 3 tahun kemudian. 3 tahun berlalu,
sejak hari pernikahan yang berakhir bencana itu. Nasib Andi, Rima, dan Ibu Endang. Pernikahan Andi dan Rima berakhir dalam perceraian yang pahit. Tidak ada yang bertahan lama karena dasar pernikahan mereka adalah keserakahan, bukan cinta. Utang terus menghantui mereka. Andi, tanpa sumber uang dan tanpa dukungan Rima, terpaksa mencari pekerjaan rendahan. Ironisnya, ia harus bekerja di perusahaan yang dulunya adalah klien Maya. Ia hidup dalam penyesalan dan kemiskinan, seringkali menyalahkan Rima dan Ibu Endang atas kehancurannya. Ibu Endang kehilangan semua koneksi sosialnya, kini benar-benar hidup sendiri, merawat putranya yang menyedihkan sambil bekerja keras di toko kelontong. Hatinya dipenuhi penyesalan atas kesombongannya yang telah mendorong putranya ke dalam kehancuran. Kehidupan baru Maya. Maya di sisi lain menggunakan waktu 3 tahun itu untuk menyembuhkan jiwa dan membangun kembali kehidupannya yang sejati. Ia menginvestasikan aset yang ia selamatkan dengan bijak. Ia tidak hanya berhasil secara finansial, tetapi juga menemukan kedamaian yang sejati. Ia membangun bisnis konsultan keuangan yang sukses, khusus membantu wanita mandiri mengamankan aset mereka dari potensi manipulasi pasangan atau keluarga. Maya membeli sebuah rumah kecil yang nyaman tanpa ada bayangan utang atau kritik dari mertua. Ia mengisi rumah itu dengan tawa dan kehangatan yang selama ini ia rindukan. Ia akhirnya tidak lagi menjadi yatim piatu yang mencari perlindungan, melainkan seorang wanita yang berdikari dan menjadi pelindung bagi dirinya sendiri. Suatu sore, saat Maya sedang menghadiri sebuah acara amal, ia bertemu dengan seorang pria bernama Rio. Rio adalah arsitek yang berhati tulus. Rio tidak terkesan dengan kekayaan Maya, melainkan dengan kekuatan dan ketenangan yang terpancar dari mata Maya. Maya tidak lagi mencari rasa aman dari pernikahan, Maya mencari kemitraan yang sejati. Pada kencan pertama mereka, Maya menceritakan kisah pahitnya, kisah pernikahan pertamanya, pengkhianatan, dan keajaiban waktu yang mengembalikannya. Rio tidak terkejut, tidak juga menghakimi. "Kamu tidak kembali untuk balas dendam, Maya," ujar Rio lembut. "Kamu kembali untuk memilih kehidupanmu sendiri. Kamu menciptakan keadilan yang seharusnya kamu dapatkan. Itu adalah keberanian, bukan dendam." Maya menyemai. Kalimat itu benar. Ia tidak lagi membawa kebencian. Balas dendamnya telah selesai saat melihat Ibu Endang dan Andi di pelaminan. Beberapa bulan kemudian Maya dan Rio menikah secara sederhana. Kali ini pernikahan itu didasari oleh cinta, kejujuran, dan rasa saling menghargai. Di mata dunia, Maya adalah wanita yang sukses. Tetapi di hatinya, ia tahu dia adalah wanita yang selamat dari kematian dan menciptakan takdir baru. Di hari pernikahannya, Maya memandang ke cermin. Ia tidak lagi melihat Maya yang lelah, yatim piatu, dan mudah dimanfaatkan. Ia melihat seorang wanita yang kuat, berani, dan bebas. Ia telah berhasil memutus rantai penderitaan yang ia wariskan. Ia telah mengubah titik nol kematiannya menjadi titik puncak kehidupannya yang paling bahagia dan sejati.